Bab 1295. Hukum waktu. Pada saat gadis kecil itu menghilang di tempat, pemandangan aneh muncul di lapangan. Terlihat bayangan warrior yang dan cahaya pedang di lapangan tampak membeku, dan kemudian cahaya pedang dan bayangan itu semua berubah menjadi ketiadaan. Bang! Suara teredam terdengar di lapangan, dan kemudian, warrior yang semula memegang pedang untuk menikam kepala piton berwarna pun terlempar. Tapi segera, warrior yang berhenti, dia menatap gadis kecil itu, matanya berkilat marah, tanpa omong kosong sedikit pun, pedang panjang di tangannya dekat dengan alisnya. Saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi cahaya setipis seperti jarum dan benang pedang menghilang di tempatnya. Jurus pembunuhan instan versi pamungkas. Dia tidak menggunakan sayapnya. Jika dia menggunakan sayap, meski kekuatan jurus pembunuhan instan versi pamungkas ini akan meningkat berkali-kali lipat, tetapi kecepatannya terlalu cepat, tubuhnya tidak akan sanggup menanggungnya. Kecepatannya melebihi batas yang dapat ditanggung oleh tubuh, dan tubuh akan retak dan langsung hancur. Melihat tembakan listrik warrior yang, wajah gadis kecil itu tanpa ekspresi, matanya acuh tak acuh, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, pemandangan aneh muncul. Terlihat bahwa warrior yang awalnya sangat cepat, tiba-tiba melambat. Kecepatannya menjadi lebih lambat. Secara bertahap, dia tampaknya ditekan puluhan ribu gunung di tubuhnya. Setiap langkah membutuhkan waktu hampir 2 detik. Sihir macam apa ini? Warrior yang terkejut. Saat ini, bagaimanapun dia mendesak energi pedang, atau jiwa pedang, atau sayap di belakangnya, dia tidak bisa mengubah situasi di depannya. Apakah kamu tahu apa ini? Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berjalan perlahan menuju warrior yang kecepatannya normal, tetapi kecepatan warrior yang semakin lambat. Sambil berjalan menuju warrior yang, dia berkata, ini adalah hukum waktu yang hanya dapat dipahami oleh para pendekar ketiadaan. Hukum waktu, di antara semua hukum di dunia, menempati peringkat 5 besar. Kapan waktu berjalan melawan arus, apakah itu jiwa pedang alam nirwana, atau harta alam ketiadaan, atau keterampilan hitam alam ketiadaan, semuanya hanya awan melayang. Setelah selesai berbicara, gadis kecil itu sudah berjalan di depan warrior yang. Dia melihat ke arah warrior yang dan berkata, meskipun kamu sedikit hebat, kamu sebenarnya sangat lemah. Di kejauhan, ketika warrior yang terjebak, macan tutul ungu segera bergegas menuju warrior yang, tetapi kecepatannya juga menjadi sangat lambat. Ini hukum waktu? Tanya warrior yang sambil menatap gadis kecil itu. Namun, suaranya juga menjadi sangat lambat. Aku sudah mengatakannya, kata gadis kecil itu. Ternyata adalah kekuatan hukum. Warrior yang mengangguk. Detik berikutnya, kekuatan misterius muncul di lapangan. Ketika kekuatan ini muncul, semua yang ada di lapangan kembali normal. Domain pedang. Domain pedang dapat menekan semua kekuatan hukum, di antaranya tentu saja termasuk hukum waktu. Setelah menekan hukum waktu gadis kecil itu, warrior yang tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan pedang panjang di tangannya langsung ditebas. Tebasan ini langsung dipotong ke bawah, tetapi gadis kecil itu telah menghilang. Warrior yang mendongak dan melihat bahwa gadis kecil itu telah muncul 100 kaki jauhnya. Domain pedang. Gadis kecil itu menatap warrior yang dan berkata, aku lupa kamu tahu domain pedang. Luar biasa. Pecundang setengah kaisar menyadari domain pedang. Apakah Tuhan buta? Tidak ada Tuhan di sini. Warrior yang menatap gadis kecil itu dengan dingin,
energi hitam di tubuhnya bergejolak. Kekuatan gadis kecil itu mengerikan. Jika bukan karena domain pedang, dia akan mati kali ini. Setelah merenung sejenak, warrior yang bertanya, "Kamu tadi mengatakan bahwa hanya pendekar ketiadaan yang bisa memahami hukum waktu. Mengapa pendekar ketiadaan yang aku temui sebelumnya tidak memahami hukum waktu? Kenapa aku harus menjawabmu?" Gadis kecil itu mencibir. Oke. Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu sombong, kamu luar biasa, aku tidak akan bertanya, bisa kan? Jika kamu tidak bertanya, aku justru akan menjawab." Gadis kecil itu berkata dengan dingin, "Pendekar ketiadaan yang kamu temui hanya bisa dianggap sebagai ketiadaan semu. Hanya pendekar ketiadaan yang mengerti hukum waktu yang bisa dianggap sebagai pendekar ketiadaan yang sebenarnya. Alasan kenapa kamu tidak tahu adalah karena dirimu sendiri levelnya tidak cukup, mengerti?" Warrior yang berkata. Pada saat ini, mata gadis kecil itu jatuh pada sarung pedang kuno di tangan warrior yang, dan berkata, "Manusia, di mana pedang dari sarung pedangmu? Apa yang kamu inginkan?" Warrior yang bertanya dan menjadi waspada. Dari awal hingga sekarang, dia menemukan bahwa gadis kecil itu menatap sarung pedang kuno di tangannya dan segel dewa pedang di dahinya dari waktu ke waktu. Gadis kecil itu berkata, "Sarungmu bagus, dan benda di dahimu tidak buruk, tetapi tidak sebagus sarungmu, tetapi itu tidak buruk. Jika sarungmu memiliki pedang, maka itu luar biasa." Aku ingin bilang, aku naksir semua yang kamu miliki, termasuk cerpelai luar angkasa di sampingmu, dan penguasa spiritual, aku menyukai segalanya. Kamu bisa melakukannya sendiri. Warrior yang. Pada saat ini, gadis kecil itu berkata lagi, "Kecuali kamu, aku menyukai semua benda yang kamu miliki." Tenggorokan warrior yang berguling dan berkata, "Maksud kamu menyukai benda milikku, dan aku harus menawarkannya dengan kedua tangan. Apakah itu maksud kamu? Bukankah seharusnya seperti ini?" Gadis kecil itu bertanya balik. "Kamu tidak terkalahkan." Warrior yang mengacungkan jempol pada gadis kecil itu, dia benar-benar merasa bahwa gadis kecil itu tidak terkalahkan. Gadis kecil itu tidak berpura-pura, tetapi dia benar-benar berpikir bahwa dia menyukai barang-barangnya sendiri, dan kemudian barang-barang miliknya harus ditawarkan kepadanya dengan kedua tangan. Ucapan dan tindakan dia semuanya sangat alami. Seberapa kuat hati ini? Gadis kecil itu menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu sepertinya tidak ingin melakukannya, kan?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku memberimu segalanya, dan kemudian kamu tidak yakin apakah kamu akan melepaskanku. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Gadis kecil itu berkata, "Ini tidak mungkin, karena tidak ada yang bisa merampokku." Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, pedang darah muncul di tangannya, dan berkata, "Aku juga tidak berpikir ada yang bisa merampok aku." Gadis kecil itu tidak berbicara. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan selusin bara api emas tiba-tiba muncul di tangannya. Ketika nyala api muncul, suhu di arena meroket. Pada saat yang sama, ruang di sekitar gadis kecil itu mulai terdistorsi dan menjadi ilusi, seolah tak mampu menahan nyala api ini. Bahaya. Sangat berbahaya. Ekspresi warrior yang menjadi sangat serius, dan pedang di tangannya sepertinya merasakan ancaman api, dan terus bergetar. Raja spiritual langit dan bumi. Warrior yang tahu bahwa api di tangan gadis kecil itu milik Raja spiritual langit dan bumi seperti api hantu aslinya, tapi bara api emas ini berkali-kali lipat lebih kuat dari api hantu.
Gadis kecil itu menatap warrior yang nyala api di tangannya tiba-tiba mulai berputar. Warrior yang tampak waspada dan segel dewa pedang di dahinya menyala. Pada saat ini, Shiro di bahu Valet di sebelah warrior yang tiba-tiba bergerak. Hanya terlihat dia mengusap pipi macan tutul ungu dengan kepalanya dengan lembut, dan kemudian membuka matanya yang mengantuk. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ke kiri, melihat ke kanan, dan akhirnya, matanya tertuju pada bara api emas di tangan gadis kecil di kejauhan. Ketika dia melihat bara api emas, matanya berbinar, lalu menjilat bibirnya dengan menjulurkan lidah. Melihat Shiro menatap bara api emas, ekspresi gadis kecil di kejauhan tiba-tiba berubah, dan kemudian di bawah tatapan heran warrior yang dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menyingkirkan bara api emas. Shiro mengerjap, lalu menatap gadis kecil itu, kaki kecilnya melambai. Warrior yang mengerti, Shiro menyuruh pihak lain untuk menyalakan api. Warrior yang sedikit bingung, Shiro sepertinya tidak takut dengan nyala api ini. Harus dikatakan bahwa gadis kecil ini tampaknya sangat takut pada Shiro. Mungkinkah Shiro menjadi ancaman bagi nyala api itu? Di kejauhan, gadis kecil itu jelas mengerti apa yang dimaksud Shiro, dan wajahnya sedikit aneh. Melihat gadis kecil itu mengabaikannya, Shiro jelas cemas. Dia melompat ke bahu warrior yang menunjuk gadis kecil itu, dan melambai ke kiri dan ke kanan. Wajah warrior yang berkedut, Shiro malah memintanya untuk merampasnya. Melihat warrior yang tidak bergerak, Shiro menjadi semakin cemas. Dia memeluk leher warrior yang dan terus mengusapkan kepalanya ke dagu warrior yang, tapi kaki kecilnya menunjuk ke arah gadis kecil di samping, dan dia terus melambaikannya, seolah menyuruh warrior yang untuk merampasnya. Melihat Shiro yang manja, warrior yang tersenyum pahit, gadis kecil di seberangnya bukan orang baik hati. Merampoknya. Sudah bersyukur dirinya tidak dirampok olehnya. Meskipun dia tidak bisa merampok pihak lain, warrior yang mengerti satu hal, yaitu, Shiro dapat menjadi ancaman bagi nyala api. Ketahuilah, keberanian Shiro sangat kecil, dan ada hal-hal berbahaya, dan dia tidak akan pernah mendekatinya. Tapi sekarang, dia meminta warrior yang untuk mengambil nyala api, yang membuktikan bahwa nyala api sama sekali bukan ancaman baginya, dan nyala api itu membantunya. Jika tidak, dia tidak mungkin begitu bersemangat. Gadis kecil itu jelas mengerti ini juga, jadi ketika dia melihat Shiro bangun, dia menyimpan api dengan tegas. Warrior yang mengusap pelan kepala Shiro, lalu berkata, yang ini tidak bisa dirampok. Shiro menatap warrior yang dan berkedip, seolah bertanya mengapa. Warrior yang mengangkat dagunya ke arah gadis kecil itu dan berkata, sangat luar biasa. Ini tidak bohong. Meskipun gadis kecil ini hanya melakukan satu gerakan sejak awal, satu gerakan ini sudah cukup. Apalagi gadis kecil ini misterius dan aneh. Singkatnya, pihak lain sangat berbahaya. Selain gadis kecil itu, ada siluman monster alam ketiadaan di sebelahnya. Itu adalah keberadaan yang tidak lebih lemah dari lipan kaki puluhan ribu. Mendengar kata-kata warrior yang, Shiro menoleh untuk melihat gadis kecil itu, dia mengerjap, dan tiba-tiba, dia membuka mulut kecilnya dan menarik napas. Di bawah tatapan heran warrior yang dan yang lainnya, mereka melihat ada semburan api di tubuh gadis kecil itu, dan nyala api ini adalah bara api emas sebelumnya. Setelah nyala api ini muncul, mata Shiro tiba-tiba menyala, dan kemudian dia mengisap dengan keras. Bara api emas bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat yang sama, warrior yang menemukan bahwa nyala api emas tampaknya telah memudar. Ho 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 ho.
Mata Shiro penuh dengan kegembiraan, dan pada saat yang sama, dia mengisap lebih keras. Warrior yang bersambung.